Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Fafiru Ilallah karangan Al-Imam Syekh Munzir Nazir, hari kiamat dan tahapan-tahapannya. Hari kebangkitan para makhluk setelah semua makhluk binasa, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bumi rata dengan tanah dan tidak berpenghuni selama kurang lebih 40 tahun, maka turunlah hujan selama 40 hari. Airnya seperti mani atau sperma orang laki-laki. Setelah itu jasad manusia makhluk tumbuh dari dalam tanah seperti tumbuhnya sayur-sayuran pada musim hujan, tapi belum punya ruh atau nyawa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan malaikat Israfil dan memerintahkannya untuk meniup sangkakala yang dinamakan nafkhatul ba'ats, yaitu tiupan yang membangkitkan makhluk dari kuburnya. Lalu semua makhluk bangun dari kubur mereka masing-masing, tapi mereka masih lemah dan belum mempunyai daya atau kekuatan apa-apa, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Bangkitnya para makhluk dari kubur inilah yang dinamakan hari kiamat. Mulai saat itulah manusia berada di pelataran hari kiamat dan memasuki tahapan-tahapan kehidupan akhirat. Pada hari kiamat tersebut manusia, jin, syaitan, dan binatang dikumpulkan menjadi satu di padang mahsyar. Menurut satu riwayat, di padang mahsyar tersebut semua makhluk dikelilingi oleh api. Matahari tepat berada di atas kepala mereka. Panasnya tiada terkira. Tiada tempat bernaung kecuali di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang mendapatkan naungan arsy itu hanya ada 7 orang, yaitu hakim yang adil atau pemimpin yang adil, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak usia muda, orang yang selalu sholat berjamaah di masjid atau musalla, 2 orang yang saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dermawan kepada siapa saja tanpa pandang lawan atau kawan, orang yang tidak pernah berbuat zina, orang yang siang malam mengalir air matanya karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di padang mahsyar tersebut susah dan payah yang dialami manusia tiada terkira. Semua manusia berlari ke sana kemari memohon syafaat kepada para nabi, karena tidak tahan dengan hawa yang sangat panas, lapar dan dahaga. Banyak yang bermandikan keringat sebab rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Akan tetapi para nabi semua tidak ada yang dapat memberikan syafaat, karena mereka sibuk mengurusi diri sendiri saja. Mereka merasa kerepotan, kecuali hanya satu nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan memberi syafaat kepada para umatnya yang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam proses hisab atau perhitungan amal, setelah itu para manusia didatangkan pada tempat zulmah, tempat yang gelap gulita, dan selanjutnya menuju tahapan hisab atau perhitungan amal. Pada tahap hisab atau perhitungan amal, para makhluk akan ditanya tentang 10 perkara dengan urutannya. Yang pertama yaitu tentang salat dan zakatnya, yang kedua tentang hawa nafsunya, yang ketiga tentang berbakti kepada kedua orang tua, yang keempat tentang merawat istri dan keluarganya, yang kelima tentang amal kebajikan yang dia kerjakan semasa hidupnya, yang keenam tingkah laku terhadap tetangga dan saudaranya sesama muslim,
Yang ketujuh tentang silaturahim atau menyambung tali persaudaraan. Yang kedelapan tentang sifat dengki dan sifat ghibah. Yang kesembilan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kesepuluh tentang sifat prasangka buruk, tentang sifat adu domba, dan tentang sifat sumpah palsu. Jika jawabannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bisa langsung meneruskan perjalanannya. Orang-orang kafir dan munafik berhenti di padang mahsyar yang gelap gulita atau gelap gulita, yaitu zulmat, dan dihisab di situ selama kurang lebih 12.000 tahun lamanya. Kemudian masing-masing daripada mereka menerima buku catatan amalnya. Kemudian mereka didatangkan pada tempat terbukanya wadi. Di situ mereka menerima buku catatan amalnya. Di antara mereka ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan dan wajahnya putih bersinar. Ada juga yang menerima dari tangan kirinya dan wajahnya berwarna hitam. Dan ada lagi yang menerimanya dari belakang atau punggungnya. Orang yang putih wajahnya yaitu orang mukmin yang akan kekal dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala di surga. Sedangkan orang yang hitam wajahnya yaitu orang kafir dan munafik yang akan menerima siksa Allah di neraka sebagai balasan atas segala amal perbuatannya. Lalu mereka semua membaca buku catatan amalnya masing-masing dan merasa terkejut karena semua amal perbuatannya saat di dunia tercatat semua tanpa ada satupun yang ketinggalan, baik itu amal baik maupun amal buruk yang kita lakukan. Pada waktu itu tidak ada makhluk yang bisa mengelak atau menghindar, karena selain bertempat di alam yang hak yaitu alam akhirat, lisan mereka terbungkam. Semua anggota menceritakan atas apa yang telah mereka perbuat di dunia. Tempat dan zaman atau waktu juga menjadi saksi atas perbuatan mereka. Mereka merasa takut, sangat wirai, dan merasa bersalah. Orang kafir dan munafik berada di tempat terbukanya wadi tersebut selama 1000 tahun. Kemudian proses penimbangan amal manusia. Setelah itu manusia didatangkan pada mizan, yaitu neraca amal, untuk ditimbang amal perbuatannya. Jika amal kebajikannya lebih berat dari amal kejelekannya, berarti ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika amal perbuatannya dalam hal itu atau seimbang dengan amal jeleknya, maka akan menunggu putusan di gunung A'rab yang berada di antara surga dan neraka, dan akhirnya ia akan masuk surga dengan rahmat Allah. Jika amal jeleknya lebih berat daripada amal baiknya, maka ia akan menerima hukuman. Orang kafir dan munafik tersebut terhenti pada tempat mizan selama 1000 tahun lamanya. Dalam suatu riwayat dikatakan ketika amal perbuatan manusia ditimbang, para manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya amal mereka ditimbang satu persatu tanpa ada yang luput satupun. Melihat sangat banyaknya jumlah manusia itu menurut akal adalah sesuatu yang tidak mungkin. Akan tetapi dia adalah hal yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian proses selanjutnya yaitu melewati sirat, jembatan yang membentang di atas neraka. Setelah amal seluruh manusia ditimbang pada mizan, para manusia didatangkan pada sirat, yaitu jembatan yang membentang di atas neraka jahanam yang sangat licin sekali. Ia lebih lembut dari sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Sirat tersebut bergoyang ke sana kemari bagaikan perahu yang dihantam oleh ombak. Dalam tafsir Yasin Hamami disebutkan bahwa bentuk sirat tersebut awalnya menanjak, lalu menurun, dan setelah itu mendatar. Sedangkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar dikatakan bahwa sirat itu mempunyai 7 gardu atau pos, yang setiap gardu itu jaraknya adalah sekitar perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun berupa tanjakan yang tinggi, 1000 tahun berupa dataran,
dan 1000 tahun berupa lereng yang curam. Setiap pos atau gardu mempunyai 7 cabang yang ujungnya bagaikan panah yang tajam. Pada setiap cabang manusia akan ditanya tentang perintah-perintah Allah. Pada gardu pertama ditanya tentang keimanan. Pada gardu kedua ditanya tentang solat. Pada gardu ketiga ditanya tentang zakat. Pada gardu keempat ditanya tentang puasa. Pada gardu kelima ditanya tentang haji dan umrah. Pada gardu keenam ditanya tentang wudu dan mandi junub atau mandi wajib. Dan pada gardu ketujuh ditanya tentang bakti mereka kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Jika pada setiap gardu seorang makhluk dapat lolos dari pertanyaan tersebut, maka ia dapat melanjutkan perjalanan menuju gardu selanjutnya. Akan tetapi jika ia tidak lolos dari pertanyaan tersebut, maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Sedangkan dalam kitab Mizanul Kubra Lisya'rani disebutkan bahwa sirat tersebut digambarkan ada 2 macam, yaitu jembatan bagi orang mukmin yang bentuknya mendatar dan jembatan bagi orang kafir yang bentuknya menanjak dan menurun. Pada hakikatnya sirat itu hanya 1 macam, tapi bagi para manusia terasa berbeda-beda. Tersebut adalah tergantung dari kadar ilmu, daripada kadar ilmu dan amal perbuatan seseorang. Begitu juga pada waktu melewati sirat, keadaan manusia berbeda-beda. Ada yang melewatinya hanya sekejap mata saja, ada yang bagaikan angin, ada yang bagaikan burung yang terbang, ada yang bagaikan larinya kuda kencang, ada yang menaiki kendaraan, ada yang seperti berlari, ada yang berjalan kaki, ada juga yang merangkak, ada yang dilumuri api dan sebagainya, sehingga ada yang berada di atas sirat selama 25.000 atau 70.000 tahun lamanya. Semua itu tiada lain dikarenakan berbeda-bedanya amal perbuatan manusia. Pada sirat atau jembatan, para makhluk akan ditanya mengenai 3 perkara. Yang pertama yaitu tentang rukun Islam yang 5. Yang kedua yaitu tentang wudu dan mandi. Yang ketiga yaitu tentang dulum atau perbuatan dolim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.